Posisi saya ambil kabut. Kabut. Cuaca setelah hujan. Yuk lanjut. Vivo tiada duanya. Vivo jago. HP ini saya sudah pakai rekam gitu. Konten ini sudah 10 tahun. Vivo jagoan. Hebat. Di HP Vivo, kamu bangga pakai Vivo. Kamu pakai Vivo sama dengan kamu pakai Sony. Ya, tidak beda jauh dengan tetangga sebelah sih. Baguslah. Ini saya rekam dengan kualitas 1080 fps. Guys, inilah jalur kita ke kantor setiap hari dan potong. Jalan potong, jalan potong. Oke. Yo. Di belakang saya tuh lihat jalur. Itu jalur ke Bethlehem di sebelah sana. Ini kita menuju ke Tel Aviv. Saya ini guys. Asli tanpa edit. Asli tanpa edit guys. Sudah jalan paling indah ini. Jalur indah.
tanjakan, tanjakan panjang. Nah, kita di jalur. Alternatif Streetway. Nah, ini dia jalur titik kita menurun tajam. Sebentar, kita lihat situasi. Oke, luncur. Ada jalur tikungan tajam itu yang kita lihat pulau ke bawah ini. Turunan pertama ini. Turunan kedua ini. Ya. Woi. Hajar saja, pakai motor ini, bukan pakai mobil, bos. Dan kabut, dan turun.
cereng dulu ngopi. Ngopi dulu. Hujan dong. Kita hujan. Jauh mana itu? Mampu merekam. Tipo itu. Jadi bisa lewat. Jalurnya licin, hujan. Hujan gemoy-gemoy namanya. Hujan gemoy-gemoy. Foto juga teramau jalan ada itu. Jadi ini sudah dapat jalur ini. Saya rekam sampai selesai. Hujan. Lihat ini. Kita sudah mulai masuk kabut. Mulai kabut di Kodam. Kabut tebal. Dengan kabut tadi. Tikungan Rossi. Tikungan Valentino Rossi. Di depan ini tikungannya Marquez. Tikungan Marquez. Kabut toh. Kalau dapat kabut di depan. Ini Kodam. Mau. Ya, kita mulai masuk di Kodam. Di belakang di Koran. Ini tempat yang paling eksotis kalau hujan, tempat paling mantap. Selamat pagi. Itu kan dong ada jaga. Tempat paling indah ini. Kodam ini. Ini. Jadi dia kabut di Kodam. Tempatnya Bapak Panglima ini. Kantornya Bapak Panglima di sini. Saya akan menguji sampai di mana kemampuan dari Vivo merekam. Saya sudah hampir 10 tahun saya pakai Vivo V21 model lama ini. Hormat apa? Kabel itu Kodam bagus. Tidak loh. Baik. Ini turun tajam. Kita turun tajam. Kita uji nyali. Kita akan uji nyali di turunan tajam. Kodam. Lolos kan tidak? Oh tidak. Sepertinya saya harus matikan mesin. Jadi saran saya kalau turun tajam, mungkin salah ya. Jangan matikan mesin. Jangan, kasih hidup saja.
Lihat ini, indah, indah. Lihat ini kurang. Mantap. Tempat ini kalau dia hujan, pasti dia kabut di sini. Pasti dia kabut. Lihat. Tanpa edit guys. Tanpa edit. Asli. Rekaman asli. Ya. Ini hujan dan kabut. Turunan tajam, jalan licin. Oke, sabar, kita uji lagi. Sambil sesi berikut. Baik, lanjut. Kita uji. Ini namanya konten bunuh diri. Hui. Mungkin teman-teman YouTuber ada yang lebih profesional dari kami di Papua, ajar dulu. Atau ada yang pernah ambil gambar seperti begini kan, pakai motor tanpa pengaman. Lihat ini, turunan tajam. Kodam ini sudah makan korban banyak. Dibilang profesional, kita profesional juga. Di atas saja. Tapi jangan salah bos. Kodeka satu, kau kira satu. Nah, itu rumusnya kami. Turunan tajam. Turunan paling tajam dan licin kalau hujan. Jadi yang sering lewat sini kalau hujan ban tipis, jangan coba-coba. Jadi kita tunggu turunan tajam. Kita uji nyali di turunan tajam. Sambil ya kita lihat juga kemampuan dari kita dari joki juga dengan safety yang kita pakai motor itu, terutama ban itu jangan tipis, harus ban bagus kalau mau rekam uji nyali begini. Lihat situasi, kalau kita rekam kontrabinda jangan paksa diri, mengerti. Nah, saya tinggal masuk satu turunan yang paling ekstrim itu di Kodam ini. Turunan paling ekstrim di Kodam ada ini, turunan terakhir. Oke baik, kita tes satu kali lagi sambil kita lihat kota Jayapura waktu hujan. Ya. Oke. Kita mobil di keluar dulu. Mobil di luar. Oke, maju. Gas. Hancur-hancur, rusak-rusak. Ini turunan paling ekstrim untuk di tanjakan Kodam ini. Jadi kalau tidak bernyali jangan coba-coba lah bikin konten di sini. Ya, dalam artian kau perhatikan kau kendaraan, khususnya motor ya, motor mobil juga. Jadi turunan ini sudah makan korban karena saya juga pernah buka tiket di jalur. 2 kali buka tiket di jalur karena posisi lagi on air untuk bawa motor. Pakai ini. Mantap apa? Guys, inilah saya tunjukkan, ini salah satu tanjakan dan turunan paling ekstrim. Saya tidak percaya turunan ini paling bahaya, licin.
Tadi saya belum rekam, saya sudah kasih kancing rem depan. Rem depan itu agak jangan tekan kuat, santai saja. Yang penting mesin hidup. Mesin hidup, jangan kasih mati. Kosong bro, lari kosong dia bahaya. Jadi untuk youtuber yang ada di luar Papua, seperti inilah nyalinya kami di Papua. Youtuber Papua ini seperti ini. Mungkin ada yang lebih hebat dari saya perekaman begini. Terima kasih. Saya posisi lebih bagus, saya lebih ada di bawah saja, biasa-biasa saja. Tidak ada orang hebat yang jago rekam gambar. Semua tergantung dari kita punya nyali, kreativitas. Kalau kamera semua itu saya pikir sama, sudah ada fiturnya, termasuk HP. No? Jadi saya rekam ini untung ada stabilisernya. Ini kelebihannya Vivo. Jadi saya rekam pakai Vivo V21. Kemungkinan saya akan ambil sampai ke kantor. Ya. Air. Tablet Nusantara. Oke, kita Amsterdam. Ini namanya jalur Amsterdam. Pemukiman Yahudi. Ini gabung, ada Yahudi, ada Palestina, gabung satu. Sudah saya ini hujan asli bos. Ini rekaman asli tanpa diedit, tidak pakai efek. Sekalian saya mau uji Vivo dengan produk lain, bagusan mana? Jangan salah bos.
tahu nanti Vivo bisa rekomendasikan HP yang speknya di atas ini yang terbaik dari Vivo. Tapi untuk saya 64 megapiksel Vivo V21 sudah lumayan daripada yang keluaran terbaru. Itu gedung parlemen di Tel Aviv. Kita sudah mau masuk Tel Aviv. Gedung parlemen termegah. Ini Tel Aviv waktu masih hujan. Pasti kita parah. Kita sutra kemoi lagi. Saya tidak merekomendasikan buat itu karena itu kita perlu kayak ambil gambar. Saya tidak menganjurkan itu. Tergantung kebutuhan dan kenyalian saja. Jadi bikin konten itu harus totalitas. Jangan bikin konten hanya untuk kita orientasi cari uang, itu beda, bos. Saya bikin konten bukan cari uang. Tapi kalau memang mau dibayar sama YouTube ya oke, kalau tidak juga ya santai meleleh. Begitu. Kita bukan mau jadi YouTuber, tapi kita sekalian ajang promosi. Kalian kita mengedukasi masyarakat. Jangan kita bikin konten hanya sebentar saja, panas-panas saya yang tapi ini buktikan. Saya mau buktikan bahwa saya bukan bikin konten kaleng-kaleng. Saat nonton itu belum pernah ada yang rekam begini pakai motor. Ada tak? Kalau ada berarti dia lebih hebat dari saya kamu. Saya lebih senang kalau ada orang yang lebih hebat dari kita. Posisi lampu merah 22. Ini hujan besar ya. Lihat. Baik kamu yang ada di luar Indonesia itu, YouTuber di luar Papua itu, baik kamu jangan menilai bahwa kami YouTuber Papua itu YouTuber kaleng-kaleng. Kau tidak kaleng-kaleng. Kalau bilang kelas juga kita bukan kelas karbitan. Kau lihat, kau bisa rekam ini kan tidak? Bisa kan tidak? Nah, kau lihat ini rekaman asli. Asli. Ini rekaman dari awal. Nah, ini hujan besar. Jadi untuk para YouTuber hebat di Indonesia, kalau kamu nonton satu video, mau nonton kah, tidak nonton kah, bagi saya tidak ada jadi soal. Ada yang kritik, silakan. Tapi kritik itu sesuai standar komunitas YouTube. Bukan asal kritik. Kalau kampungan jangan masuk. Begitu. Kau kritik sebuah konten itu harus ada dasar hukumnya apa. Kau berani kritik. Bisa buktikan siapa tahu ini bukan kritik-kritik. Untuk para the haters.
Saya terima kasih. Video ini saya dedikasikan untuk Anda. Sekali lagi saya bilang, para YouTuber tidak akan mampu berdiri di YouTube kalau tidak ada dukungan daripada penonton, pemirsa, subscribers, followers, dengan para viewers. Ini masih hujan sehari kami. Jadi kalau banyak kekurangan di dalam saya merekam itu wajar. Saya bukan seorang kameramen. Saya hanya orang biasa yang baru mau belajar pegang HP, baru belajar pegang kamera. Dan baru tahu YouTube. Kalau anda yang orang-orang yang sudah hebat ya Anda wajar lah. Anda kan punya nama besar. Oke? Terima kasih. Thanks for watching. I hope you enjoy my video. God bless you. Sini masih hujan. Yeah. Hujan. Mulai panas. Ini posisi ada di halaman kantor. Terima kasih untuk para pemirsa semua yang hebat-hebat di channel saya. Terima kasih. Waktu yang Anda sudah luangkan untuk mampir di channel kami itu adalah suatu penghargaan yang luar biasa. Para YouTuber pemula, para subscriber, followers, viewers, dan juga para the haters, terima kasih. Kalau Anda tidak mengkritik kami tidak akan bisa berkembang, tidak apa-apa. Terima kasih untuk yang sudah menonton. God bless you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam hormat dari dari anak rantau, bukan YouTuber. Masih anak kemarin, baru belajar jadi YouTuber, pemula saja. Terima kasih, God bless you. Oh, partai. Teman-teman media yang sudah hadir di KPU Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka meliput audiensi dari Forum Pengawal Perjuangan Rakyat Popera Provinsi Papua Barat Daya dan lintas suku asli Papua Provinsi Papua Barat Daya bersama dengan KPU Provinsi Papua Barat Daya. Tujuan kedatangan kami ke sini adalah yang pertama, seluruh elemen masyarakat asli Papua menyampaikan aspirasi tentang eksistensi otonomi khusus di tanah Papua dalam menjaga hak-hak politik orang asli Papua, yaitu hak politik di bidang legislatif,
yaitu calon anggota DPR Provinsi, DPR Kabupaten Kota, DPR RI, dan juga DPD RI. Dan juga pemilihan atau pilkada yang akan datang. Oleh karenanya, dalam aspirasi kami yang pertama, kami meminta kepada KPU RI untuk segera dalam waktu yang sesingkat-singkat ini mengeluarkan PKPU, Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU khusus untuk pelaksanaan pileg dan pilkada di tanah Papua. Dan juga menjadi atensi untuk kita semua dan teman-teman media bahwa pelaksanaan pemilu di tanah Papua ini cacat hukum. Karena apa? Partai politik dan KPU RI telah melanggar pasal 28 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Otonomi Khusus. Hari ini kami mau katakan bahwa seluruh caleg di tanah Papua adalah ilegal. Tidak ada persetujuan, tidak ada pertimbangan dari Majelis Rakyat Papua. Itu perintah undang-undang. Dan berikut, teman-teman harus tulis ini, bahwa pemilu di tanah Papua berpotensi pemilu ulang. Khusus pemilu legislatif, yaitu pemilu DPR Provinsi, DPR Kabupaten dan Kota, DPD RI, dan DPR RI. Karena apa? Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18, ya, dan juga Undang-Undang Otonomi Khusus pasal 28 ayat 3 dan 4. Tadi dalam pertemuan ini aspirasi kami masyarakat menyampaikan solusi supaya caleg tidak dirugikan, partai tidak dirugikan, dan juga negara tidak dirugikan karena sudah keluarkan uang yang begitu besar dan banyak menyelenggarakan pemilu di tanah Papua. Solusinya adalah PKPU khusus, peraturan KPU khusus yang dikeluarkan dalam tempo yang sesingkat-singkat ini. Begitu. Jadi bagi kami dan masyarakat yang hari ini hadir, kami adalah warga negara Republik Indonesia asli Papua yang juga punya hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang OCUS, begitu. Jadi dalam proses ini tidak ada kata terlambat, ya, tidak ada kata terlambat. Kalau seorang warga negara Indonesia asli Solo dari Jawa Tengah bisa merubah konstitusi negara ini di injury time, ya, kita semua tahu, teman-teman media tahu, di injury time konstitusi negara ini bisa berubah. Hari ini kami 3 juta warga negara Republik Indonesia asli Papua tidak minta kepada negara untuk konstitusi ini dirubah, tapi kami minta untuk diterbitkan PKPU khusus, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Khusus, untuk pelaksanaan pileg dan pilkada di tanah Papua. Tadi kami juga sudah memberikan solusi. Solusi dalam PKPU itu adalah memberikan persentase kursi DPR di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten untuk kabupaten kota dan provinsi yang jumlah penduduk orang asli Papuanya di bawah 50%, diberikan kuota legislatif, kursi legislatif 70%. Begitu. Sedangkan untuk kursi DPR RI dan DPD RI 80%. Seharusnya secara logika ya, kita berpikir kalau DPR RI, DPD RI itu harusnya orang asli Papua. Karena namanya Dewan Perwakilan Daerah, berarti harus orang asli Papua. Begitu. Iya toh? Tetapi ya hari ini
Sebagai warga negara kita menghargai, menghormati kemajemukan, kebinekaan yang ada di sini. Iya kan? Tetapi untuk kami orang Papua, kami minta untuk ada kuota 80% di DPR RI dan DPD RI. Karena apa? Otsus sudah memberikan jaminan. Kalau aspirasi tidak dijawab kan tinggal nanti kita gugat ke Mahkamah Konstitusi saja. Selesai. Pemilu boleh jalan 2024 tanggal 14 Februari. Tapi kami akan gugat ke Mahkamah Konstitusi.